Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibni Abdullah ibni Numairin hadatsana Abi wa Muhammad ibni Bishr qala hadatsana Ismail ibni Abi Khalidin an Qais ibni Abi Hazimin qala berkata Qais sami'tu Mustaurid akho Bani Fihrin yaqulu berkata Mustaurid sami'tu aku mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi masalud dunya tidak ada masalud dunya gambarannya dunia fil akhirati di dalam akhirat illa kecuali masaluma gambarannya apa-apa maya ja'alu apa-apa yang menjadikan siapa ahadukum salah satu kalian isba'ahu pada jarinya fil yami di lautan fal yangdur maka hendaklah melihat bima dengan apa-apa yarji'u yang kembali apa jari. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hadis Ibnu Majah dalam Kitabu Zuhud di mana hadis diriwayatkan dari Mustaurid, dia mendengar Nabi bersabda, gambarannya dunia ini, perbandingannya dunia ini, kalau dibandingkan dengan akhirat, jadi bandingannya dunia ini apapun kenikmatannya atau jumlahnya atau apanya, itu gambarannya, perbandingannya ketika salah satu kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian air yang terbawa oleh jari tadi, coba kalian lihat, ini menandakan betapa kecilnya dunia ini. Jadi kalau akhirat itu umpamanya lautan luas begitu, airnya lautan itu berapa ya? Wah, berkubik-kubik itu kan. Nah, sedangkan air yang kebawa oleh jari tadi, yang mungkin hanya setetes atau 2 tetes tadi, kalau diukur paling berapa mili, itulah dunia. Jadi yang lautan luas itu akhirat, kemudian air yang kebawa oleh jari yang mungkin berapa mili itu adalah dunia. Jadi kan nggak sebanding. Wah, terus kalau dunia yang hanya mungkin setetes air tadi sudah segini wahnya, segini mewahnya, lah terus wah bagaimana dengan keadaan surga? Wah tentunya lebih menakjubkan. Bahkan kalau dalam hadis itu kan dijelaskan Allah menciptakan rahmat itu kan ada 100 rahmat. Kemudian Allah menurunkan 1 rahmat. Kemudian 1 rahmat tadi dinikmati mulai dari Nabi Adam dahulu kala sampai nanti hari kiamat. Itu hanya 1 nikmat. Lah sedangkan 99 nikmat itu ditahan di akhirat. Padahal di dunia ini jumlahnya lebih banyak. Nikmatnya 1 dibagi lebih banyak orang. Karena apa? Nikmat dunia ini diberikan baik orang yang kafir maupun orang yang iman. Innallaha yu'ti dunya mayyuhibbu wa malayuhibbu. Jadi dunia ini diberikan kepada semua orang, baik orang yang Allah cintai maupun orang yang tidak Allah cintai. Jumlahnya sedikit, yang merasakan orang banyak, dapatnya ya sedikit sekali. Lah sedangkan nikmat akhirat jumlahnya banyak, 99, terus yang menikmati lebih sedikit.
hanya orang iman saja. Padahal orang iman dibandingkan dengan orang kafir itu 1 banding 100 atau 1 banding 1000. Apa enggak? Makin luar biasa. Nah, karena kita memang yang kita ngerti hanya dunia, kita menganggap dunia sudah wah. Ibarat ya, karena dia belum punya pembanding ya, punya pembanding. Diibaratkan seperti katak dalam tempurung, karena saat ada katak kemudian ketutupan tempurung, tumpahan tempurung itu batok begitu dari kecil terus dia gede. Lah perasaannya dia yang paling hebat gitu. Kenapa? Di sekelilingnya ya, wah dia yang paling besar dia. Nggak ngerti gitu. Sebenarnya di luar tempurung ini ada dunia yang jauh lebih luas nih. Namun karena dia masih dalam tempurung, perasaannya dia yang paling hebat nih. Begitu tempurungnya dibuka, ya saat di akhirat di sana baru oh ternyata kecil sekali ya kita dulu. Nah, ya karena apa? Kita saat ini belum punya pembanding. Pembandingnya nanti di akhirat. Maka kalau orang itu yang hanya diotok-owok hanya dunia saja, wah nanti ya gimana bisa bahaya. Ya karena dunia itu sebenarnya kecil. Karena orang umumnya manusia itu senangnya yang kontan, yang belum kelihatan memang manusia itu masih enggan. Padahal yang belum kelihatan itu jauh lebih hebat. Hadatsana Yahya Ibni Hakim, hadatsana Abu Dawud, hadatsana Mas'ud, akhbarana Amr ibni Murrah an Ibrahim an Alqamah an Abdillah qala berkata Abdillah, itoja'a tidur. Itoja'a itu tidur miring. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu suatu saat tidur miring. Alal hasir, atas tikar. Tikar itu alas yang terbuat dari apa itu? Mendong atau daun apa itu, daun. Fasara maka membekas apa tikar fil jidihi di dalam kulit Nabi. Ya karena tikar begitu, nah, terus Nabi sendiri juga nggak pakai baju, nah, bajunya apa OT begitu, setengah telanjang begitu, telanjang dada, nah, terus bekasnya tikar itu membekas pada kulitnya Nabi. Fakultu maka berkata aku Abdullah, bi abi dengan bapakku, wa umi dan ibuku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau kunta, seandainya ada engkau, adan tanah, memberi tahu engkau pada kami, farosna maka memberi alas kami, laka kepadamu atau kepada engkau, alaihi atas tikar, sayan sesuatu, yakika yang menjaga apa sesuatu kepadamu, minhu dari tikar. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana tidak ada aku Nabi, wa dunya dan dunia. Ina ma'ana sesungguhnya aku Nabi, wa dunya dan dunia, karokibun seperti orang yang berkendaraan. Seperti orang yang berkendaraan atau naik kendaraan, orang yang bepergian gitu, naik kendaraan. Istatola maka bernaung, ketika capek terus ya bernaung. Tahta sajarotun di bawah pohon.
Suma kemudian roha berangkat dia, watarokaha dan meninggalkan dia sajarotin pada pohon. Maksudnya ya meninggalkan bawah pohon itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hadis rawahu Ibnu Majah Kitabuz Zuhud, Abdullah bin Umar tentunya bercerita. Saat itu Nabi tidur miring gitu. Yang mana Nabi beralaskan tikar. Jadi Nabi tidur kemudian beralaskan tikar. Lah karena memang beralaskan tikar sehingga bekas anyaman tikar itu membekas pada kulitnya Nabi. Jadi bekasnya itu kelihatan kayak anyaman begitu. Ya tentunya Abdullah bin Umar melihat keadaan seperti itu iba. Waduh, kasihan. Nabi itu kan seorang pemimpin umat. Lah kok kemudian tidurnya hanya dengan beralaskan tikar, terus bahkan ngecap pada badannya. Kemudian Abdullah mengatakan, ya Nabi, engkaulah sebagai bapak dan ibuku. Seandainya sampeyan memberitahu kepada saya, maka akan saya ambilkan alas, yang mana alas ini akan menjaga dari badan engkau dengan tikar. Sehingga kalau pakai alas ini ya paling tidak tikernya itu nggak ngecap begitu Nabi. Tadi sampai nggak ngebel atau nggak nelpon atau nggak SMS. Nah, kalau sampai nelpon atau SMS, wah nanti saya carikan alas, yang alas itu bisa menjaga dari bekas stiker itu. Lah Nabi dikomentari atau mungkin diibahi oleh Abdullah itu bukan berarti ayo enggak begitu. Justru Nabi kemudian mengatakan, "Hei Umar, kenapa mesti kamu repot sih? Sesungguhnya tidak ada dunia dan saya," kata atau Nabi, itu gambarannya seperti orang yang bepergian dalam perjalanan gitu. Orang bepergian naik kendaraan, kemudian setelah capek begitu, terus istirahat di bawah pohon. Waktu kita di dunia ini saat istirahat di bawah pohon tadi, ngaso sebentar, ya ngademin badan, mijet badan. Lah orang istirahat itu kan paling hanya 1 jam 2 jam. Ketika lelahnya sudah hilang, ya sudah melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan hidup kita kan seperti itu. Kita alam roh dulu. Setelah alam roh, kita menjumpai alam kandungan, baru alam dunia, baru alam barzah, baru alam kiamat, baru alam akhirat. Jadi tadi seperti gambarannya orang yang ingin melanjutkan perjalanan, orang yang berjalan. Seperti orang yang perjalanan jauh, sampai di jalan istirahat dulu, ngaso ya istilahnya. Nah maka saat istirahatnya secukupnya saja. Apa ada orang istirahat kemudian terus beli rumah dulu, terus wah ini masak dulu, enggak ya, yang simpel saja, yang penting kenyang, ada sudah. Nah, bisa bertahan hidup, perutnya kenyang, jadi nggak repot-repot. Itu gambarannya dunia seperti itu. Maksudnya dunia itu jangan kemudian dipolkan. Lalu mampir kok kemudian wah dibangun rumahnya dibagus ya. Kalau yang bangun rumah bagus ya nanti di akhirat. Nah, jadi mampir itu yang penting istirahat, bisa makan, bisa terus nanti melanjutkan perjalanan lagi. Itu dunia seperti itu. Memang tidak gampang. Teorinya seperti itu, namun prakteknya ya tentunya tidak gampang. Maksud dalam ayat ini tentunya, atau hadis ini tentunya, bahwa
Dunia ini adalah kecil menurut Allah. Maka jangan sampai kemudian kita polkan. Karena dunia ini kecil bagi Allah, ya kita berusaha mengecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah. Dan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Jangan kebalik-balik. Kita mengagungkan apa yang dikecilkan oleh Allah dan mengecilkan atau mengagungkan apa yang dikecilkan oleh Allah dan mengagungkan apa yang dikecilkan oleh Allah. Harusnya seperti itu. Karena apa? Kita ini orang yang nggak ngerti. Maka ngikuti orang yang ngerti. Dan yang ngerti siapa yang ngerti? Allah. Allah ngerti. Maka kita ngikuti apa yang diagungkan oleh Allah, ya kita agungkan. Apa yang dikecilkan oleh Allah, ya kita kecilkan. Jangan sotoy. Lalu Allah bilang kecil, wah kita agungkan. Nah, sebaliknya Allah mengagungkan, malah kita kecilkan. Nah, ini nggak pas seperti itu. Bukan berarti kemudian kita meremehkan dunia, menganggap kecil, dunia nggak penting, tidak begitu. Namun jangan sampai kemudian kita dikalahkan oleh dunia, diperdaya oleh dunia, apalagi sampai mengalahkan ibadah kita. Itu jangan sampai, karena kalau itu terjadi lah rugi kan. Rugi wong hanya beristirahat 2 jam bangun rumah, harganya sampai mungkin miliaran umpamanya. Beli rumah di situ lah. Orang akan melanjutkan perjalanan kok. Ya di situ sudah secukupnya saja, makan secukupnya, bernaung secukupnya. Adapun nanti kalau pengen bikin rumah yang mewah, ya setelah sampai di tujuan sana. Inilah gambarannya seperti itu.